Mac, Yuk, kenapa sih ini kita pakai masker sekarang? karena ada yang kentut. Enggak dong. Apa? Katanya nih di luar banyak COVID, Oh, iya. corona. Corona yang diminum itu? Oh, bukan. Itu Aduh, enak itu. Kita tunggu kalau itu jadi warna sponsor. kuning. Ya. Kenapa gitu loh? Kenapa kok lagi jadi heboh lagi nih? Lu mau bahas apa lagi tentang corona? Mau bahas diklaim bisa atau enggak? Ya itu dari zaman tahun kemarin juga udah banyak yang jawab bisa intinya. Tapi sebenarnya banyak orang yang masih tanya loh, COVID ini di cover apa enggak loh? Sebenarnya Ya. yang di cover kenapa sih gitu loh? Apa yang di cover gitu loh? Yang di cover klaimnya ya, maksudnya di cover klaimnya ya. Klaim. Ya. Klaim COVID di cover ketika lu positif COVID dibuktikan dengan tes lab, ya kan? PCR. Lu klaim COVID bisa. Terus Harus positif ya? kalau negatif namanya lu nggak Oh iya sakit juga ya, Om. benar. Ya, namanya lu orang sehat Oke. ya. Jadi orang tes COVID PCR positif, terus Oke. dokter bilang oke, lu sekarang mesti masuk ke rumah sakit karena kondisi lu sudah harus dirawat secara intensif, ya kan? Nah itu bisa tuh lu klaim Oh, asuransi berarti cover COVID ya? cover. Jadi gini. COVID ini kan pandemi, jadi kita mesti pastikan ya. Gua tidak bisa bilang bahwa semua asuransi cover. Oke. Karena ada mungkin asuransi di polisnya mengatakan bahwa ini kondisi pandemi. Kalau kondisi pandemi dia tidak bisa di cover. Tapi ada juga asuransi yang walaupun dia sudah tulis di polisnya bahwa kondisi pandemi tidak bisa di cover, tapi ada kebijakan. Nah, kita ngomongin kebijakan ya. Lu tidak bisa selalu menuntut seperti itu, tapi Oke. ada kebijakan dari perusahaan tersebut yang membebaskan kondisi pandemi ini sehingga bisa klaim. Berarti orang ini harus cek ya sama, pertama mungkin sama buku polisnya dulu nih. Ya, Habis itu cek sama agentnya. betul, sama Oke. perusahaan asuransinya pastikan lagi kalau saya Beneran positif cover COVID. apa enggak ya, gitu ya. betul. Jangan-jangan mungkin perusahaan asuransi itu menganggap karena ini sudah pandemi berarti ini tanggung jawab negara. Karena kan kalau pandemi itu kan tanggung jawab negara. Jadi dia menganggap bahwa ketika pandemi dia tidak lagi bertanggung jawab untuk mengcover. Jadi pastikan sekali lagi, tapi memang kebanyakan perusahaan asuransi sudah bisa nih klaim orang-orang yang menderita positif COVID-19. Nah, tapi nih Mac, Ya. mungkin kan perawatan yang terjadi tentang COVID-19 ini macam-macam nih. Mhm. Dari orang yang punya gejala ringan, gejala medium, bahkan sampai yang mohon maaf harus meninggal gitu loh. Ya, Jadi sebenarnya tahapan-tahapan covernya tuh seperti apa sih? Dari mana yang di cover? ya selama dokter itu menyatakan bahwa dia berhak atau bisa untuk dirawat di rumah sakit, itu bisa di cover. Oke. Jadi di rumah sakitnya langsung di cover. Ya, betul. Nah, permasalahannya nih, Ya, di rumah sakit kan sekarang banyak yang penuh. ya, Terus mungkin banyak yang OTG nih, orang tanpa gejala. ya, Sehingga mungkin dia nggak usah di rumah sakit. betul. Terus harus isolasi mandiri, bener Ya, nggak? ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya isolasi mandiri itu bisa dirembes nggak sih ke asuransi? Atau bisa di-cover nggak sih? Gini ya, ini kan kondisinya sudah berbeda dengan kondisi normal, Ya. ya kan? Kalau kemarin-kemarin memang kapasitas rumah sakit mungkin masih mencukupi untuk bisa melayani pasien-pasien penderita COVID. Tapi kondisi akhir-akhir ini banyak yang sudah mulai penuh rumah Oke. sakitnya. Apalagi ya tadi kayak orang-orang OTG yang akhirnya dalam tanda kutip ditolak. Tapi sebenarnya bukan ditolak, tapi rumah sakit lebih mendahulukan orang-orang yang punya gejala yang lebih berat. ya betul. Oke. Jadi sebenarnya bukan ditolak tapi prioritasnya berubah jadi kamar rumah sakit diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sudah bergejala Lebih sedang atau berat. Hmm. Sehingga orang-orang yang ringan atau bahkan tidak bergejala itu disarankan untuk isolasi mandiri, Oke. ya kan? Nah, sekarang isolasi mandiri bisa di rumah, tapi mungkin ada beberapa juga
pemerintah atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan mungkin seperti kalau di pemerintah berarti seperti Wisma Atlet lah, Oke. ya kan? Atau tempat-tempat lain yang sudah dirujuk. Kan banyak hotel tuh sekarang yang dijadikan tempat-tempat untuk isolasi Ya, mandiri. yang gitu. memang dia mengkhususkan diri ya, maksudnya hotel yang itu bekerja sama berarti. betul, dia Oke. sudah misalnya hotel itu memang satu grup sama rumah sakit, ya kan? Kemarin kan sempet tuh kita dengar ada yang dialihfungsikan hotel ini jadi rumah sakit sementara. Nah, Ya. dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya kan? Sekarang ini ada asuransi juga yang mulai membuka kebijakannya bisa mengcover hal-hal semacam itu. Oh, oke. Tapi sepertinya gua lihat bahwa ini hanya sebatas kebijakan ya. Oke. Jadi jangan kita berharap yang namanya kebijakan itu berlangsung terus-menerus. Yang namanya kebijakan itu pasti punya kurun waktu. Menurut gua Oke. jadi kita mesti cermati di situ. Ya kan? Jadi nggak bisa ini ada syarat dan ketentuannya gitu loh Betul. untuk bisa melakukan isolasi mandiri lalu minta diklaim. Iya. Ya kan? Gimana Karena tuh? ya kalau misalnya gimananya gue juga nggak tahu pastinya, kita mesti baca detail. Tapi buat temen-temen yang mungkin aduh punya pertanyaan gitu kan, Ya. gimana ya gue kalau isolasi mandiri? Nah mungkin lu bisa balik lagi nanya sama agent, ya kan, atau perusahaan asuransi di mana lu punya polis, ya kan, gimana nih kalau gue isolasi mandiri, ya kan, karena gue sudah tahu ada perusahaan asuransi yang bisa melakukan atau memberikan Klaim klaim untuk orang-orang yang isolasi mandiri itu. Jadi, tapi sekali lagi ya, gue mesti disclaimer bahwa sepertinya ini adalah kebijakan. Betul. Ya, jadi nggak bisa misalnya, wah bisa nih isolasi mandiri, lu ntar sakit apa minta isolasi mandiri, habis itu lu minta Ya. klaim. Jadi menurut gue ini ada syarat ketentuan yang harus kita cermati. Mungkin gara-gara pandemi sekali lagi Ya. dan memang secara di Indonesia lagi banyak yang meningkat, benar Ya, nggak? Jadi ya. kapasitas Rumah rumah sakit lagi penuh. Mungkin kan tahun lalu nggak sepenuh yang sekarang ini nih. Ya, Makanya mungkin dari beberapa asuransi kasih kebijakan dalam jangka tempo waktu yang ya, sudah ditentukan dari perusahaan itu masing-masing. ya, betul. Jadi sekali lagi buat teman-teman pelajarin polisnya. Mungkin nggak cuma pelajarin polisnya, Betul. ada ketentuan-ketentuan tambahan yang mungkin dari perusahaan pasti ngasih taunya tuh ke agentnya dulu, Iya, oke? Dan agent-agent ini hendaknya bisa menjelaskan ke para nasabah dengan baik. ya. Jangan cuma kasih janji-janjinya doang, jangan bilang, oh ya semuanya pasti bisa diklaim. Ya. Karena asuransi ini memberikan kebijakan baru dan pasti ada ketentuannya. Yang pasti bukan mau menyusahkan para nasabah, tapi memberikan benefit tambahan nih. Karena kan sistemnya kebijakan sekali Ya. lagi ya. Ini adalah tambahan yang diberikan, servis tambahan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Ya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan begini ya harapannya kita-kita ini ya kan sebagai orang yang waduh gimana ya entar nanti kalau Covid atau bagaimana. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Ya kan? Karena pikiran bahwa kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, amit-amit kita harus dirawat di rumah sakit atau kita harus isolasi mandiri, ya kan? Perusahaan asuransi bisa mengcover segala macam klaim yang kita ajukan. Walaupun dengan syarat ketentuan Betul. sesuai dengan plan atau plafon masing-masing asuransi. Intinya ya. sekarang kalian sudah punya asuransinya dulu belum? Untuk yang bisa mengcover itu. Iya. Karena kalau bilang nggak punya asuransinya, mau isolasi mandiri kek, mau di rumah sakit kek, sama aja nggak ada yang bisa Iya. cover. Intinya punya asuransi nggak?